Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu umul ibadah, as-salatu miftahul khair, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Rukis rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, subuh kali ini, kita masih diberi taufik, masih diberi hidayah, masih diberi rahmat, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di rumahnya Allah lagi. Ini sholat perintah Allah yang paling utama. As-sholatu khairu maudhu. Sholat itu adalah sebaik-baik yang difardukan, yang diperintah Allah. Yang paling banyak dalilnya dalam Al-Quran itu sholat, ibu-ibu bapak. Lebih 80 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sholat. Dalam hadis yang paling banyak sholat, dan semua ulama sepakat, tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwa memang sholat itu wajib. Kalau yang lain pak ada yang khilafiyah, oh tidak, ini sunat. Tapi kalau sholat, semua ulama sepakat bahwa sholat ini adalah perintah yang wajib. Maka kita bersyukur kita telah diberi taufik untuk sholat subuh berjamaah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah itu dianggap dia sepanjang malam sholat terus. Ini ibu-ibu bapak kita ini dianggap Allah dari Isya tadi malam sampai sekarang lagi sholat terus, lagi ibadah terus kalau sholat subuh berjamaah. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah sholat subuh berjamaah sampai akhir hayat kita. Karena pak, kata Nabi bu, sholat subuh dan sholat isya itu paling berat bagi orang munafik. Kalau kita ini ada kemunafikan, maka subuh dan isya itu paling berat. Dulu pak, di zaman Nabi, orang munafik itu ke masjid juga sholatnya, tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak. Orang munafik dulu ibu-ibu bapak sholatnya ke masjid juga, tapi zuhur,
asar, maghrib. Kalau isya dan subuh tidak ke masjid. Maka maaf ya, kalau yang tidak sholat itu bukan lagi munafik, Pak. Dan kita tidak bahas pada kali ini. Bapak Ibu, salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pasti dan pasti kalau kita mengikuti beliau dengan baik, nanti kita pun akan bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Nabi, Pak. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Itu janji Nabi, kalau kamu mengikuti aku tapi betul-betul mengikuti, maka nanti bersamaku di surga. Jangan setengah-setengah, jangan dipikir-pikir, oh ini cocok dengan nafsu saya, ini ikut. Yang ini tidak cocok, jangan dulu. Jangan. Semuanya diikuti. Cocok tidak cocok dengan nafsu kita, tidak cocok dengan kebilan kita, kalau itu sunnah Nabi ya ikutin saja. Walaupun mungkin menurut pengalaman kita tidak begini, menurut ilmu kita tidak begitu, tapi kalau itu sunnah Nabi ya ikutin saja. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kemarin kita Pak libur tanggal merah ya. Saya jarang lihat almanak, Pak, tapi nanya dengan teman, kenapa libur? Katanya peringatan Isra Mi'raj. Maka saya dapat ide, subuh hari ini kita akan memperingati, Pak, peristiwa yang sangat bersejarah ini, yang pernah dialami oleh Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa ini, Pak, tidak masuk akal juga. Sampai sekarang, Pak, mungkin sampai kiamat peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk di akal. Peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak, terjadi pada sebagian malam, lailam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam. Lailam ini ditafsirkan ulama sebagian kecil malam, bukan sepanjang malam, sebagian kecil malam. Ada ulama menafsirkan waktu tahajud sekitar jam 2 malam. Pulang-pulang sebelum subuh sekitar jam 4. Jadi Isra Mi'raj ini, Pak, cuma 2 jam. 2 jam inilah kemibang kemana-mana Nabi, Pak. Lah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, lah langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratul Muntaha, ke surga, ke neraka. Lah kemibang kemana-mana. Semua dunia lah dikelilingi, langit lah dikelilingi, alam semesta dikelilingi, dalam waktu 2 jam lah balik lagi. Makanya tidak masuk akal, Pak. Ini seleksi iman. Ibu-ibu, bapak, Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Jadi Nabi lah jadi Nabi itulah 11 tahun. Berapa umur Nabi, Pak, waktu Isra Mi'raj itu, Bu? Berapa? Hah? Kok 36? 51. Cuman tambah-tambahan 40 tambah 11 kok susah sekali. Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 ya. Nah, ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Tinggal 40 tambah 11. Kalau duit cepatnya ngitung apa. Tahun ke-11 kenabian, ibu-ibu, bapak, kenapa Allah manggil Nabi ke langit? Sebenarnya kalau mau memerintahkan sholat, ibu-ibu tidak perlu manggil Nabi ke langit. Cukup lewat Jibril, Jibril sampaikan perintah saya kepada Muhammad SAW. Ini perintahnya. Tapi kenapa Nabi ini harus dipanggil betul ke langit menghadap Allah? Karena ada 3 peristiwa yang melatar belakanginya, Pak, ibu-ibu. Kalau bahasa Jawa Mbak kini, kronologisnya.
kronologis terjadinya Isra Mi'raj. Ada 3 peristiwa ibu-ibu bapak yang sangat menyedihkan Nabi, yang mana tahun itu akhirnya digelari tahun duka cita, tahun berduka. Ada 3 peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi. Yang pertama, meninggalnya istri Nabi Siti Khadijah. Oh, Nabi sedih pak, nangis Nabi. Karena Siti Khadijah inilah orang yang paling membacking, orang yang paling mendukung, orang yang paling berkorban untuk Nabi. Kalau bukan istrinya Khadijah, mungkin Nabi lah oleng juga pak, karena luar biasa tantangan dakwah. Waktu Nabi dapat wahyu yang pertama di Gua Hira pak, Nabi ketakutan. Maka Siti Khadijah tampil untuk menenangkan suaminya. Itu ibu-ibu. Ada 5 wanita yang dijamin masuk surga. Salah satunya Siti Khadijah ini. 4 lagi siapa? Adalah Sugang. Karena ini bukan membahas ke situ kan. Ada 5 wanita yang dijamin masuk surga. Salah satunya Siti Khadijah. Karena itu tadi, Siti Khadijah ini ibu bapak orang terkaya di Arab. Kalau boleh aku mengistilahkannya, dia ini agen tunggal di Arab pak. Karena semua pedagang ngambil dagangan kena ke Siti Khadijah semua. Pedagang-pedagang Arab tuh ibu bapak ngambil barang ke Siti Khadijah. Bayangkan pak, kaya jemu itu kan. Bahkan Nabi pun berdagang, ngambil dagangan Siti Khadijah. Kenapa Khadijah tidak dengan Nabi? Karena nak cara Nabi berdagang. Nabi itu pak, ibu-ibu berdagang, ini sekilas kita jelaskan. Dia terakhir sekali ngambil barang dengan Khadijah. Lah dipilih-pilih jemu galau, lah afkiran kalau jemu pak, jemu telah pergi ke pekan, Nabi datang ngambil pilihan jemu tadi. Aku jadilah dagang yang lalu pilih orang. Mendian sekali datang, pergi ke pekan paling mendian, tapi Nabi ini dulu sekali balik, barang habis untung besar. Maka Siti Khadijah pertama curiga, lu apa cara beli ini berdagang? Kalau buku, ya mendian sekali datang, barang lah afkiran, lah pilihan, tapi dulu sekali balik, barang habis untung paling besar. Tolong pedagang-pedagang. Mendak ilmunya, lo apa cara berdagang Nabi? Siti Khadijah pun heran. Yang dari kecil dia berdagang, lo profesional dalam ilmu perdagangan, masih heran, lo apa cara beli ini berdagang? Sehingga masalah mendian sekali datang, dulu sekali balik, barang habis untung paling besar. Akhirnya Siti Khadijah ngirim intel. Maaf Pak Soleh ini intel di zaman dulu. Coba selidiki bagaimana orang ini berdagang. Siapa tahu dia bohong, siapa tahu dia menipu, siapa tahu dia ada pakai jampi-jampi atau pakai jimat kan, ada bayi kalung bacaan ini di kalung kau kan. Coba selidiki, apa pakai cincin, apa di kelepih atau apa tulisan Arab raja-raja entah ada apa kan. Coba selidiki, kamu memang dia ini berbuat curang, kita pecat, jangan lagi. Ini merusak nama baik Siti Khadijah nanti. Pas diselidiki, masya Allah ibu-ibu, gimana tidak laku keras. Nabi itu dagangnya jujur. Yang karut dikicik di karut. Nabi itu kalau berdagang cerita ke karutan barang pak. Ini segepil dikit, ini sumpah dikit, ini. Bukan alap kau, kamu alap yang ini nak langsung, tapi karut itu kadang-kadang kan dek keruan gitu. Nabi ceritakan, timbangan diakurkan, jujur. Jadi kalau tidak laris tuh pedagang tuh jujur. Sudah itu mudah senyum, dia mau datang senyum kan, sedekah. Aduh mangut, berdagang sambil mangut. Udah jemu gua lagi beli, ay bapak ini katanya. Dai mangut, lo apa nak beli.
Singkat cerita, aku nak cerita ke ini. Banyak kalau datang ke rumah, kalau nak keruanian yang pedagang-pedagang kan. Akhirnya Nabi Siti Khadijah Ribang menikahlah. Nah, dalam usia 65 masuk 66 tahun Siti Khadijah meninggal waktu tahun Isra Mi'raj. Sedih Nabi. Terus peristiwa yang kedua, setelah Siti Khadijah meninggal, ada lagi peristiwa yang menyedihkan, Pak, yaitu meninggalnya paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib ini lah dianggap Nabi bapak kandung. Karena Nabi kita tu Pak tidak pernah nemui bapak kandungnya. Abdullah tu yang mana tidak keruan. Karena waktu masih di kandungan bapaknya meninggal. Yang ngasuh Nabi dari kecil ya Abu Thalib inilah. Sehingga sudah dianggap bapak oleh Nabi kita Abu Thalib. Nah, dan Abu Thalib ini Pak orang yang paling melindungi Nabi. Kalau ada yang berani ganggu Muhammad SAW, aku, kata Abu Thalib. Langkai dulu mayat aku. Nah, waktu Abu Thalib masih hidup, ibu-ibu bapak, orang kafir tidak berani dengan Nabi. Mau ganggu-ganggu Nabi, bahaya. Ada singa gurun pasir yang membelanya kan. Nah, setelah Abu Thalib meninggal, meninggalnya pun dalam keadaan kafir. Ini yang buat Nabi sedih. Orang paling disayanginya, orang paling melindunginya, membelanya, mati. Nabi tak bisa nolong karena pasti masuk neraka, kata Nabi kita. Abu Thalib itu pasti masuk neraka, tapi neraka yang paling ringan. Akhirnya ibu-ibu orang kafir Pak mulai berani melempar Nabi dengan batu, dengan kotoran. Ada yang meludahi Nabi tiap hari. Lah nunggu di muka dua orang Nabi itu tiap akab. Nabi nyentuh, puah. Segala macam Pak, intimidasi, penyiksaan Bu yang Nabi alami setelah Abu Thalib meninggal. Nah, akhirnya Nabi berinisiatif mau dakwah di tempat lain. Inilah kalau jemu dusun ninggup galau nerima Islam, jemu Mekah ninggup galau mungkin pada lain ndak. Maka Nabi pindah ke Taif. Nabi coba-coba dakwah ke Taif. Apa yang terjadi ibu-ibu bapak? Lebih parah lagi. Semua penduduk Taif, lanang tinau besar kecil tua muda, melempar Nabi dengan batu. Sedusun melempar Nabi dengan batu. Bisa dibayangkan Pak? Janganlah sedusun, 3 orang aja melempar kita dengan batu. Bisa dibayangkan Pak nasib kita. Kalau sedusun, ya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki Nabi Pak, ibu-ibu berlumuran darah semua. Maka malaikat Jibril yang marah. Langsung Jibril ngadu kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk menolong Muhammad SAW. Kami akan azab ini orang Taif. Kata Allah, silakan. Kalau Nabi Muhammad mau, silakan. Sudah dapat restu dari Allah. Datang Jibril kepada Nabi kita, ya Muhammad, kamilah minta izin dengan Allah. Kalau kau hendak mengazab jemu Taif ni, kami siap melaksanakannya. Apakah gunung di kami timbun ke Taif, ataukah kota Taif kami angkat, kami empaskah, atau apalah, pilih. Azab apa yang kau mau ya Muhammad kepada orang Taif ini, kami siap melaksanakannya. Mau tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tinggal pilih. Nah, apa jawab Nabi? Jangan ya Jibril. Walaupun mereka yang sekarang belum menerima Islam, saya berharap anak cucu mereka nanti menerima Islam. Kalau kita Pak tinggal milih itulah apa kira-kira Pak? Tinggal mencet oke, ndak apa, ada galau kan? Aku mencet Pak tsunami sajalah, tsunami habis. Tapi itulah Nabi kita Pak. Tapi atas 3 peristiwa yang sangat menyedihkan ini, maka Allah bertakziah dengan Nabi kita Pak. Takziah itu artinya menghibur Pak. Maka sebagai hiburan untuk Nabi, maka Nabi diangkat ke langit. Tepatnya pada malam 27 Rajab tahun kedua SH. Tahu Pak apa itu tahun SH?
Itu SM sebelum Masehi itu. Ini SH sebelum Hijriah. Bukan sarjana hukum Pak ya. Bukan juga susah hidup. Sebelum Hijriah. Datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Jibril ini Pak, ibu-ibu ketuanya malaikat, Mikail ini wakil ketuanya. Langsung pembesar-pembesarnya datang, bukan kroco-kroconya, langsung ketua malaikat dan Mikail wakil ketuanya membawa bejana dari surga yang isinya air telaga Kausar. Untuk apa? Untuk membersihkan hati Nabi. Jadi Nabi itu sebelum berangkat Isra Mi'raj Pak, dadanya dibelah dulu, dioperasi. Mau istilah sekarang, tapi jangan bapak-bapak bayangkan operasi kita di dunia nih kan. Ya, enggak suntik, enggak di bios lokal itu apa di bios total kan? Tidak. Operasinya super kilat untuk membersihkan hati Nabi. Jangan sampai ngadap Allah ada kotoran-kotoran hati. Nah ini penting pelajaran bagi kita Pak. Untuk sholat tuh yang paling pertama dibersihkan hati, bukan anggota wudhu, bukan. Karena kalau hati kita ada kotoran, ada iri, dengki, sombong, ujub, tidak akan diterima Pak sholat kita. Bagus sholatnya, tapi ada ujub, ada sombong. Tolong bapak-bapak, ini sejarah tidak bisa kita pungkiri. Iblis itu kalau urusan sholat ngadap Allah, dia imamnya para malaikat. Aku ulangi, jangan tanya ilmu sholatnya. Iblis itu imamnya para malaikat di surga. Maaf Pak Imam, ini bukan menyindir kan? Memang begitu, iblis itu imamnya para malaikat di surga. Jangan tanya Pak ilmu sholatnya, imamnya malaikat. Tapi karena punya rasa sombong dalam hatinya, ada kesombongan dalam hatinya ibu-ibu, Allah laknat iblis. Tidak Allah pandang sholatnya. Padahal Masya Allah imam para malaikat, bukan imam masih rukis Pak, imam para malaikat. Allah laknat karena punya kesombongan, ada iri, ada dengki. Padahal iblis itu Pak, ya taat imam. Kenapa dilaknat? Karena ada kesombongan dalam hati. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dalam hati kita nih Pak ada perasaan aku lebih baik dari orang lain, dari si anu, walaupun jadi imam Pak tidak akan diterima Allah. Maka hilangkan perasaan Pak aku lebih baik dari si anu. Jangan ada simpan itu Pak. Sombong itu pakaiannya Allah. Kalau kita sombong berarti nyuri pakaian Allah. Kasus Pak gitu Pak. Kita nyuri jemuran orang aja kasus, apalagi nyuri pakaiannya Allah. Kata Nabi, siapa yang punya sifat sombong walaupun sebesar debu dalam hatinya, jangankan surga, masuk surga pun haram, bau surga pun haram. Maka tolong Pak, ini penyakit paling bahaya. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya berbuat baik itu harus Pak, wajib. Menjadi yang lebih baik itu wajib, tapi merasa lebih baik dari orang lain itu yang tidak. Setelah dibersihkan hati Nabi itu Pak, aku pernah baca dalam hadis ada 4 kali Pak peristiwa yang membersihkan hati Nabi. Yang pertama waktu dia umur 2 tahun di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah dibersihkan. Makanya Halimah takut balik dia cepat-cepat. Padahal Halimah itu masih enggak ngasuh Nabi. Tapi kan ngina ya ngaku ada jemung datangi Nabi, belah dada Nabi. Takut Pak, belum mati di tangan asuhan dia kan. Nah, kasus belum dibaliklah cepat-cepat dengan ibunya. Padahal tidak, berkahnya luar biasa. Itu yang pertama. Ada 2 lagi. 4 kali Nabi itu Pak dibersihkan hati. Yang pertama waktu 2 tahun. Yang kedua ini tadi waktu Isra Mi'raj, yang 3 dan 4 di rumah. Maksud aku sesekali pula kamu nih berayak dengan Ustaz. Di rumah Nabi, di rumah kami. Yang 2 itu. Nah, tidak keruan, ke Bilawagi.
Setelah itu Pak, Nabi diajak berwuduk dengan air Zam-Zam, wuduk dulu. Setelah hatinya bersih, berwuduk lagi. Nah, jadi membersihkan badan itu yang kedua Pak. Makanya pahlawan kita dulu Bu, W.R. Supratman waktu menciptakan lagu Indonesia Raya itu yang dulu dibangun apa Bu? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa udah dibangun untuk badan. Moral udah dibangun baru fisik Pak. Kita kadang ini sibuk pembangunan fisik masjid, buat ini. Sementara jamaahnya tidak tahu ngaji. Ada yang tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Maju, bangun ini, bangun fisik dibangun, jiwanya tidak. Maka belum merdeka orang seperti itu Pak. Kalau orang paham Pak, upacara bendera itu maka bangun jiwa dulu. Jangan sekedar ini menghormati bendera tapi ini keruan hati tembiluan. Maka setelah berwuduk Nabi disuruh sholat dulu Pak, Ibu, sholat safar. Jadi sebelum berangkat ini sholat 2 rakaat. Terus Nabi mulai berangkat Pak naik buruk. Ada di gambar-gambar kartun Pak, buruk itu kuda pakai sayap katanya. Aku sendiri di keluar buruk dulu apa, tapi salah satu kendaraan di surga. Itu buruk itu Pak artinya cahaya, apa kilat, petir. Jadi kecepatan buruk itu sama seperti kecepatan cahaya, kecepatan kilat, kecepatan petir. Berapa itu dia keluar Pak, yang jelas dia terikut dengan mata Pak. Kecepatan kilat itu kan dia terikut dengan mata Pak ya. Tahu-tahu dia lah sampai kamu pacak diikutin mata aja berkelak. Singkat cerita, berangkat Pak Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ibu-ibu bapak sebenarnya dari Masjidil Haram ke Palestina itu, dari Mekah ke Palestina itu sebenarnya kalau dulu kan kendaraan dulu kan onta Pak. Onta paling kuat itu bisa ditempuh paling cepat 2 bulan perjalanan. 2 bulan naik onta yang paling cepat non-stop lagi terus 2 bulan sampai sampai. Maka nanti Pak kita sambung sampai akhir, nanti ada pertanyaan kok tak sampai cepatnya. Setelah dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit pertama tuh naik tangga, bukan lagi naik buruk Pak, naik tangga. Tapi tangganya Allah, bukan tangganya hotel-hotel yang apa lift. Nak lantai 13 titik. Terus apa yang kayak micit rasanya. Ini lebih cepat lagi dari buruk tadi. Liftnya Allah tuh Pak dari Masjidil Aqsa ke langit pertama tuh lebih cepat dari buruk tadi. Singkat cerita sampai Nabi di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam ini sedang nangis Pak. Awak jemu sabar, jemu tua nangis. Maka Nabi kita bertanya, ya Adam, kenapa engkau menangis? Aku nak kau ni sedihnya. Ya lu apa aku dia sedih ya Muhammad. Anak cucuku lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Kita Pak punya anak kena api dikit nangis sedih. Kena punya anak kena siram air panas sedih. Apalagi Pak punya anak cucu masuk neraka. Nabi nangis. Kata Nabi kita, berapa perbandingannya ya Adam? Yang masuk surga berapa? Yang masuk neraka berapa? Kata Nabi Adam, dari 1000 anak cucuku yang masuk surga 900. Berapa lagi kurang dulu Pak? 999 masuk neraka. Itu Pak perbandingan cuma masuk surga dan masuk neraka. Dari 1000 satu surga, 999 masuk neraka. Jadi seleksinya ketat Pak, masuk surga ini seleksi ketat. Yang mendaftar 3000, yang diterima 3 orang. Kira-kira gimana Pak? Ada satu instansi menawarkan kerja, gajinya 100 juta sebulan, tapi yang diterima cuma 3 orang, yang mendaftar 3000. Kira-kira gimana Pak? Besar peluang kita apa kecil?
Begitu juga Pak, seleksi masuk surga tuh bukan enak Pak. Masuk surga tuh Masya Allah, seleksinya ketat. Di langit kedua ketemu Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain. Banyak Pak, setiap nabi, setiap langit itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Semua ilmu-ilmu nabi-nabi yang lain itu Nabi pelajari waktu Isra Mi'raj. Maka ibu-ibu, seluruh ilmu Nabi itu belum buat dengan Nabi kita. Aku ulangi, seluruh ilmu Nabi itu belum buat dengan Nabi kita. Maka Nabi kita itu Pak luar biasa cerdasnya. Cuman kadang-kadang kita saking bigal ngicek ajaran Nabi ini tidak relevan, ini tidak berlaku lagi, ini kuno, saking bigal. Padahal ajaran Nabi orang paling berilmu di dunia, berlaku sampai kiamat. Cuman kita saking bigalnya bilang ini tidak relevan lagi. Nabi itu zaman dulu kan belum ada alat yang canggih seperti sekarang. Kamu begini dakwah tuh cukup lewat micit-micit HP. Nah, kalau dulu kan Nabi dakwah dari rumah ke rumah, itu ketinggalan zaman, tidak relevan lagi. Sekarang micit HP Pak, dakwah tuh. Nah, mereka Pak salah picit. Nah, picit lah yang lain kan bukan dakwah. Terdakwah akhirnya. Bertemu Nabi Musa di langit kelima, bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Tembuslah ke Sidratul Muntaha. Jibril baca lagi ngikut. Kata Jibril, aku batas sinilah baca ngantat. Yang bisa ke Sidratul Muntaha hanya engkau ya Muhammad. Kalau kami cuba-cuba ngikut, kami ini terbakar. Maka Nabi naik ke Sidratul Muntaha Pak, ibu-ibu, berhadapan dengan Allah, langsung berhadapan dengan Allah tanpa hijab. Tapi Nabi kita ini jemuhnya pemalu Pak. Lah berhadapan dengan Allah duduk nunduk saja. Malu Nabi kita Pak. Maka Allah yang pertama sekali menegur, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu ya nabiku, ya kekasihku, kata Allah. Empalah Nabi nimbal, Assalamu alaina wa ala ibadika solihin. Jangan aku sugang, kalau bahasa mana Pak? Ya Allah yang selamat kamu baca, jangan aku sugang, selamatkan juga hamba-hambamu yang soleh. Masih mikirkan kita Bu. Barulah Allahumma asyhadu alla ilaha illallah, terus sampai innaka Hamidun Majid. Ini bacaan tahiyat ini Pak, tahiyat akhir ini adalah dialognya Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka wajib menjadi rukun dalam sholat. Yang tidak baca tahiyat akhir tidak sah sholatnya. Tapi sambil baca tahiyat itu Pak, sambil membayangkan pertemuan dengan Allah. Inilah Nabi dulu dialog dengan Allah. Maka harus tahu artinya. Tahiyat akhir itu harus tahu artinya. Dua yang rukun yang dibaca dalam sholat itu. Pertama Al-Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Kalau bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan qa'adah itu tidak rukun. Kalaupun ada orang tidak baca, tidak batal sholatnya. Tapi kalau dua ini wajib. Terus ibu-ibu bapak, singkat cerita Nabi pulang membawa hadiah terbesar, hadiah terindah, yaitu sholat 50 waktu. Awalnya pas sampai ke langit kelima, Nabi Musa nanya, "Tabu pulihan gak ya Muhammad? Ngadap Allah ini pasti dapat pulihan, ngadap bupati aja dapat proyek, masa ngadap Allah ini dapat?" Ya, apa dia ini kan, ngadap bupati aja dapat luka, apalagi ngadap Allah. Tapi pulihan kita. Kata Nabi kita, alhamdulillah dapat hadiah dari Allah, yaitu solat 50 waktu. Nabi Musa berpikir, ya kalau dia kerja,
Nabi Musa pak berpikir, umatku saja yang besar-besar sukun dia mungkin terkerja 50 waktu tadi, apalagi umatmu ya Muhammad yang kecil-kecil lipai, kecil lipai karut pula kan, banyak pula kendak. Ini dah mungkin. Pergilah lagi menghadap Allah minta diskon. Akhirnya Nabi pak, karena ini senior, Nabi Musa ini pak senior, jadi Nabi itu menghargai senioritas. Nah, jadi maaf pengurus-pengurus masjid yang muda-muda, jangan sampai ada jamaah yang tua-tua itu punya ide, punya usul, punya suara tidak didengar. Walaupun pengurus masjid muda, tapi jangan sampai menafikan yang tua. Maka Nabi naik lagi. Alhamdulillah dapat diskon 5 rakaat, 5 waktu, jadi 45 Pak Bu. Turun lagi Nabi bawa 45. Ketemu lagi Nabi Musa. Wah, belum naiklah lagi. Sampai 9 kali Pak Nabi ulangi 9 kali, kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, sampai terakhir tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, naiklah lagi, minta diskon lagi. Tidak mampu umatmu. Aku keruan umatmu tuh cikil-cikil. Amun tanci simbang tak banyak yang giliran ibadah simbang tak dikit. Naiklah lagi. Ya, amun dikurang lagi 5 kurang 5 habis. Woi gila, naiklah lagi minta diskon. Mau pacak jadilah maghrib. Ya zuhur tengah hari dan lita, asar dan tanggung, isya nak mendom, subuh masih berkerua. Mau maghrib aja jadilah. Wah. Kira-kira mana Pak? Setuju Nabi Musa dengan jadilah sewaktu mendak pada solat dengan maghrib. Tapi Nabi kita tidak. Maaf senior, ini bukan lagi nggak nuruti. Ya 9 kali aku lagi. Turunlah Nabi. Tapi Pak banyak sebenarnya sejarah Isra Mi'raj, karena waktu jam 6 lebih. Aku singkat saja Pak, sampai ke Mekah lagi, akab pagi, laudim subuh, Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Berceritalah Nabi, oh mama sini kunai. Ngapa kata mama? Abu mama apa Abu Jahal lupa mama. Ngapa menakan? Aku semalam Isra Mi'raj. Kemana kau Pak? Nabi cerita, lah stres kapan ni menakan. Lagi lau kapan ni. Udah bergusap kata mama. Makan ubat, oi. Akhir Pak mama ni Abu Jahal berkebar dengan jemaah. Oi, Nabi kamu lah bohong. Dia ngicek ke sini, maka banyak orang Islam murtad Pak gara-gara hasutan mama ni. Gara-gara Abu Jahal banyak orang Islam murtad. Karena Pak jemaah Islam yang imannya lemah kan ngono kutak dia. Awon dia masuk akal ngenian kata Abu Jahal ni dia. Tapi bagi orang yang imannya kuat, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq. Aku payah nyingkat ini Pak. Aku kalau ceramah Isra Mi'raj ini 3 jam, ada 4 jam. Ini singkat. Singkat cerita Pak, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat orang Islam, sekarang kita dapat hadiah dari Allah. Dulu sebelum Isra Mi'raj Pak, kalau jemaah tu ndak apa-apa ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah sawah kami kering, mintalah hujan dengan Allah. Ya Rasulullah kami belum punya anak, mintalah doalah dengan. Jadi Nabi itu perantara ke Allah kalau dulu. Tapi setelah ada Isra Mi'raj, ada solat, kata Nabi, ndak perlu lagi dengan aku mbak gini. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kamu punya hajat langsung kepada Allah melalui solat. Tapi solat yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan Allah melalui sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshin. Tapi tidak sembarang solat yang khusyuk. Kalau solat asal-asalan, maaf ibu-ibu bapak, fawailul lil musallin. Aku gegeng nak jemu solat kata. Ngapa Allah gegeng nak jemu solat? Allazina hum an salatihim sahun. Dia solat tapi hatinya lalai, hatinya busuk, hatinya banyak tembiluan, hatinya banyak penyakit, sombong, ujub, riak, segala macam dalam hatinya. Ibu-ibu buka surah An-Nisa ayat 142.
Itu dijelaskan ciri orang munafik adalah wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kata Allah salat juga orang itu, tapi dia salat dengan malas. Hai, isa lagi sambil ngagut pala pergi juga orang. Tapi dengan hati yang berat, itu munafik. Maaf Pak, jangan tanya kalau yang dek salat lo apa Pak Ustaz? Aku ni dokong bahas yang dek solat bu, karena yang solat saja tapi asal-asalan munafik. Allah heging. Yang dek solat entah, bukan aku dek keruan, entah. Aku nak bahas yang solat saja, yang dek solat bukan urusan aku. Maaf Pak, kualitas solat kita jelek, itu menggambarkan kemunafikan kita. Dalam hadis Pak minta maaf nih, anakku bukan ndak madakkan ini supaya motivasi. Orang tuh Pak walaupun sholat ke masjid tapi bergaduh masbuk, maju selalu terlambat Pak, itu ciri munafik. Ke masjid, sholat berjamaah di masjid tapi sering masbuk, sering terlambat, itu ciri munafik. Apalagi Mas, entah. Maka harus perbaiki Pak. Perbaikilah kualitas sholat kita, nanti Allah perbaiki kualitas kehidupan kita. Perbaiki Pak bacaan sholat kita, perbaiki. Nah, di sini ada Pak Imam kan, guru ngaji, perbaiki. Gerakan sholat lo apa yang betul, perbaiki. Wuduknya perbaiki, karena kata Nabi la sholata lahu liman la wudu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang wuduknya salah. Airnya bagaimana? Yang bisa untuk berwuduk itu air bagaimana? Yang membatalkan wudhu itu airnya bagaimana? Pelajari. Jangan asal ada ayat cibuk, asal ada ayat cibuk. Pokok ayat, ini ayat. Ayat tak pukul dah. Main ayat saja kan. Pelajari gerakannya, bacaannya, waktunya. Maka insya Allah kalau baik kualitas solat kita akan baik juga kualitas hidup kita. Nah nanti di akhirat ibu-ibu bapak yang pertama sekali ditanya Allah solat kita. Baik solat kita, baik semua amalan kita. Buruk solat kita, buruk semua amalan kita. Demikian, semoga Allah beri kita kepahaman dan kekuatan untuk amalan sampaikan. Dan mari Pak ibu-ibu kita perbaiki kualitas solat kita, nanti Allah perbaiki kualitas hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.